Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello again, everyone. Like I said before, my name is Dimas Satria from the International Business Class of the Technocrat University of Indonesia. And saya di sini akan menjelaskan lagi satu materi terakhir dari kelas bisnis internasional ini, yaitu dengan materi pemasaran internasional. Pemasaran internasional menaklukkan pasar global. Pemasaran internasional adalah kunci untuk membangun pintu peluang di pasar global yang semakin terhubung. Dengan memahami budaya dan preferensi konsumen di berbagai negara, perusahaan dapat meraih kesuksesan yang berkelanjutan dan memperluas dampak secara global. Selanjutnya ada memahami budaya dan preferensi. Yang pertama ada budaya konsumen, yang dimana budaya dan kebiasaan konsumen di setiap negara tentunya sangat beragam. Misalnya gaya hidup, nilai, dan tradisi itu dapat mempengaruhi preferensi produk. Yang kedua ada riset pasar. Melakukan riset pasar yang mendalam sangat penting untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen di pasar internasional. Dan yang ketiga ada adaptasi produk. Sesuaikan produk dan juga kemasan dengan preferensi lokal. Misalnya kita bisa mempertimbangkan bahasa, simbol, dan warna yang sesuai dengan budaya setempat. Selanjutnya ada memilih saluran distribusi yang tepat. Ada 3 juga. Di sini ada yang pertama distributor lokal. Kerjasama dengan distributor lokal dapat membantu perusahaan menjangkau pasar yang luas dan mendapat akses ke jaringan distribusi yang ada. Yang kedua tentunya platform e-commerce global. Platform e-commerce global seperti Amazon dan Alibaba menawarkan jangkauan global yang luas dan akses ke jutaan konsumen di seluruh dunia dan di berbagai negara juga. Yang ketiga ada jaringan distribusi. Membangun jaringan distribusi yang kuat dan efisiensi sangat penting untuk memastikan produk berada di tempat yang tepat dan tepat waktu. Slide selanjutnya ada strategi harga yang kompetitif. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama daya beli, yaitu mempertimbangkan daya beli konsumen di setiap negara tentunya ya. Harga juga harus sesuai dengan kemampuan konsumen untuk membayar barang yang dibeli juga. Yang kedua ada biaya tambahan. Pertimbangkan biaya tambahan seperti pajak, biaya masuk, dan biaya transportasi yang bisa mempengaruhi harga jual produk. Yang ketiga kompetitor. Hal ini cukup penting ya, karena teliti harga produk kompetitor di pasar internasional dan penetapan harga yang kompetitif untuk menarik konsumen. Dan yang terakhir strategi harga. Mempertimbangkan strategi harga yang fleksibel seperti diskon, promo, atau paket untuk menarik konsumen. Selanjutnya ada pemanfaatan digital marketing. Yang pertama tentunya aja media sosial. Memanfaatkan platform media sosial yang populer di setiap negara untuk menjangkau audiens yang luas dan membangun komunitas. Yang kedua ada iklan online. Penargetan iklan online dengan tepat menggunakan data demografis dan minat konsumen untuk meningkatkan ROI. Yang ketiga ada konten yang disesuaikan. Buat konten ini harusnya membuat konten yang lebih relevan dan menarik untuk setiap negara yang berbeda-beda ya, dengan mempertimbangkan bahasa, budaya, dan preferensi lokal atau apapun yang sedang tren di beberapa wilayah tersebut. Selanjutnya analisis data. Gunakan analisis data untuk memahami perilaku konsumen dan melacak kinerja kampanye pemasaran untuk mengoptimalkan strategi. Itu dia yang terakhir. Selanjutnya kualitas dan layanan pelanggan. Kualitas produk di sini dimaksud adalah memastikan produk yang ditawarkan memiliki kualitas tinggi dan sesuai dengan standar internasional, karena ini
pembahasan tentang pemasaran internasional. Layanan pelanggan. Berikan layanan pelanggan yang responsif dan profesional untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Selanjutnya, umpan balik. Mintalah umpan balik dari pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan seperti apa yang dibutuhkan mereka saat berbelanja atau menggunakan jasa. Selanjutnya, membangun reputasi. Yang pertama ada kualitas produk. Seperti yang dibahas sebelumnya, kualitas produk yang berkualitas tinggi dan konsisten akan membangun reputasi positif dan sangat baik di pasar internasional. Yang kedua ada layanan pelanggan. Layanan pelanggan yang memuaskan itu akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan juga. Yang ketiga, rekomendasi positif. Rekomendasi positif dari pelanggan yang lain akan membantu memperkuat reputasi dan meningkatkan kepercayaan konsumen juga. Dan yang terakhir tentu saja brand awareness, yaitu membangun brand awareness yang kuat di pasar internasional dapat membantu kita menarik lebih banyak pelanggan yang akan berdatangan. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama ada kesuksesan global. Pemasaran internasional memerlukan pendekatan yang terencana dan pemahaman yang mendalam tentang pasar global. Yang kedua ada hubungan yang kuat. Membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan di berbagai belahan dunia adalah kunci untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada ekspansi bisnis. Dengan strategi pemasaran yang tepat, perusahaan dapat memperluas jangkauan bisnisnya dan meraih peluang baru di pasar global. And maybe that's all I can convey in this short explanation of the material. Mungkin kalau ada lain kesempatan lagi untuk menyampaikan materi, saya akan buat videonya lagi. Sekian dari saya. Thank you guys. See you next presentation.